Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rudi Abdullah SE MM Akasi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang motivasi bisnis. Motivasi berwirausaha. Jadi bagi yang punya wirausaha harus termotivasi. Kita lanjut. Motivasi itu adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan. Pada dasarnya motivasi adalah keadaan jiwa, keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberi energi, mendorong kegiatan dan menggerakkan dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Itu yang disebut dengan motivasi. Oke, motivasi berwirausaha. Jadi dimulai dari kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan. Kemudian kita mencari jalan keluar untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan kita. Sambil mencari jalan keluar, kita pilihlah perilaku untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan kebutuhan itu. Sesudah itu kita melakukan evaluasi atas pemuasan kebutuhan. Sesudah evaluasi yang kita lakukan adalah penentuan kebutuhan di masa yang akan datang dengan pencarian dan bagi cara memenuhinya, bagaimana cara memenuhinya. Maka kebutuhan itu adalah siklus memenuhi siklus motivasi berwirausaha. Ini adalah teori Maslow, biasa Maslow hierarchy of need, atau biasa disebut dengan teori kebutuhan menurut Maslow. Teori people must fulfill lower need in order to move into high need. Oke. Yang pertama adalah psikologikal atau psikologi. Ini adalah the base. Dasarnya adalah food, shelter, and clothing. Clothing ya. Oke. Sesudah psikologinya kita terpenuhi, apa lagi? Keamanan, kita mencari rasa aman. Sesudah rasa aman, yang selanjutnya kita diterima orang lain, terutama kita berinteraksi, sosial interaksinya kita ya. Yang selanjutnya mendapat penghargaan atau dihargai orang lain. Orang lain menjadi respect dan ada pengakuan dari orang lain. Yang selanjutnya aktualisasi diri, memaksimalkan potensi. Ini adalah teori Maslow. Jadi kalau di dalam manusia itu ini kondisinya seperti ini. Oke, ini bisa dipelajari. Kita bisa lihat keadaannya kita sekarang di mana sih. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Oke. Kalau ini adalah teori kebutuhan David Michaelen. Teori kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan manusia. Kebutuhan untuk berprestasi, kemudian kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan akan kepuasan. Nah, itu dia berbicara teori kebutuhan. Kebutuhan untuk berprestasi atau NACH. Jadi di sini wirausaha yang memiliki motivasi ini selalu ingin berprestasi, meraih yang terbaik. Umumnya memiliki ciri-ciri. Yang satu, ingin mengatasi sendiri kesulitan-kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul dari dalam dirinya. Selalu memerlukan umpan balik yang segera
untuk dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan. Memiliki tanggung jawab persoalan personal yang tinggi. Berani menghadapi resiko dengan penuh tantangan. Menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Itu kebutuhan untuk berprestasi menurut Nudge. Kalau enough yaitu hasrat untuk dapat diterima dan disukai oleh orang lain. Wirausaha yang berafiliasi lebih tinggi menyukai persahabatan, bekerja sama daripada bersaing dan saling pengertian. Ini yang untuk kebutuhan afiliasi. Kebutuhan untuk berkuasa yaitu hasrat untuk mempengaruhi, mengendalikan dan menguasai orang lain. Ciri umumnya adalah senang bersaing, berorientasi pada status dan menguasai orang lain. Oke. Mengapa orang berwirausaha? Mengapa orang berhasrat untuk berwirausaha? Teorinya itu menurut Steinhold dan Bruges pada tahun 1993 halaman 6. Jadi keinginan untuk mendapatkan yang lebih tinggi. Yang kedua, menjadi diri sendiri. Yang ketiga, prestise yang datang untuk menjadi pemilik bisnis. Yang selanjutnya, menjalankan dengan ide baru atau konsep. Membangun kekayaan jangka panjang, memberikan kontribusi bagi kemanusiaan dan penyebab tertentu. Ini pada dasarnya ada karena alasan keuangan, sosial, pelayanan, dan pemenuhan diri. Alasan keuangan itu umpamanya seperti mencari nafkah untuk menjadi kaya, untuk mencari pendapatan tambahan sebagai jaminan stabilitas keuangan. Itu kalau alasan keuangan. Alasan sosial yaitu memperoleh gengsi, terutama status, untuk dapat dikenal dan dihormati, untuk menjadi panutan agar dapat bertemu dengan banyak orang. Itu kalau sosial. Kalau pelayanan, memberi pekerjaan kepada masyarakat, membantu anak yatim, membahagiakan orang tua di masa depan keluarga dan demi masa depan keluarga, itu pelayanan. Kalau pemenuhan diri, menjadi atasan atau mandiri untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tentunya, untuk menghindari ketergantungan pada orang lain, untuk menjadi proaktif, untuk menggunakan kemampuan pribadi. Itu kalau pemenuhan diri. Ini adalah mode konsep kewirausahaan. Harus ada inovasi, kejadian pemicu, implementasi, dan pertumbuhan. Nah, saya kira nanti dibaca saja pelan-pelan ya. Oke. Proses kewirausahaan diawali dengan inovasi. Corel Nor. Inovasi dipengaruhi oleh faktor internal seperti locus of control, toleransi, nilai-nilai, pendidikan, pengalaman. Faktor eksternal lingkungan seperti modal, peran, aktivitas, peluang organisasi dan keluarga. Strategi mencapai inovasi. Menciptakan manfaat, menciptakan nilai inovasi, beradaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi pelanggan, menyajikan apa yang dianggap bernilai dari pelanggan. Itu strategi mencapai inovasi. Oke, kita masuk ke teori-teori proses pembentukan wirausaha. Ini yang pertama yaitu teori life path change, yaitu tidak semua wirausaha lahir
dan berkembang menjadi jalur yang sistematis dan terencana. Itu kalau teorinya life path change, teori goal direct behavior. Kalau teori goal direct behavior ini, sorry bukan direct ya, direct behavior, itu seseorang menjadi wirausaha karena termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Teori decision making ini yaitu sebelum pengambilan ini adalah panduan antara perpaduan antara kegiatan berpikir, memilih, dan bertindak kalau berbicara tentang teori decision making. Yang keempat, teori outcome expectation. Ini dia berbicara yaitu tentang keyakinan tentang konsekuensi yang diterima setelah seseorang melakukan suatu tindakan tertentu. Itu outcome expectation. Kenapa usaha kecil sering gagal? Ini perlu dipertanyakan ini. Perlu dilihat kenapa sih usaha-usaha yang kecil itu selalu gagal. Yang pertama, kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Ya, ini memang banyak ini. Kalau berbicara masalah keuangan, pasti banyak sekali terjadi kesalahan. Yang kedua, kesalahan dalam pengelolaan usaha dan manajemen. Ya. Yang ketiga, kesalahan dalam kompetensi. Yang keempat, kesalahan dalam kredit bank. Yang kelima, kesalahan dalam membidik pasar. Dan yang keenam, kesalahan dalam administrasi usaha dan hukum. Jadi yang perlu digarisbawahi dari semua kesalahan-kesalahan ini bahwa usaha-usaha kecil ini sering gagal karena banyak sekali usaha-usaha ini yang ya copy paste dari tempat lain, padahal tidak memiliki kelima item ini. Bukan tidak memiliki ya, tidak paham tentang kelima item yang tadi. Oke, ini rahasia menjadi entrepreneur. Jadi berani mengambil resiko terbesar. Jadi entrepreneur itu, pengusaha itu harus berani mengambil resiko terbesar, meminimumkan mimpi-mimpi besarnya, hargai pelanggan lebih tinggi, pelihara anak buah Anda, dalam kondisi susah mampu bertahan, percaya diri sendiri, punya gairah dan semangat untuk maju. Nah, ini kalau rahasianya. Yang selanjutnya, esensi dari kewirausahaan. Jadi esensinya yaitu menciptakan nilai tambah melalui proses pengkombinasian sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi. Harus berbeda dengan yang lain agar mampu bersaing dengan cara pengembangan teknologi baru, perbaikan produk dan jasa yang ada, penentuan produk baru dengan cara-cara baru. Jadi kalaupun juga sudah digabungkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi, terus usahanya kita begitu-begitu saja, itu harus dikaji lagi. Jadi kenapa banyak usaha yang sering gagal? Itu karena tidak ada pembeda antara usaha yang satu dengan usaha yang lain. Pamannya ikan bakar itu, usaha ikan bakar. Nah, ini lagi marak ini di tempatnya kita. Tapi kenapa ikan bakar yang di sini dibakar dengan api yang panasnya sama, tetapi rasanya beda? Itu kira-kira kenapa? Nah, itu yang harus ditelusuri sehingga itu menjadi pembeda. Oke. Yang selanjutnya, motivasi kepemimpinan. Jadi proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai bawahan atau yang dipimpinnya, motivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Motivasi dan produktivitas. Motivasi dan produktivitas suatu bagian yang saling terkait satu sama lainnya. Peningkatan motivasi kerja akan mempengaruhi peningkatan produktivitas.
dan begitu juga sebaliknya. Itu ada di dalam Kohler Dictionary for Accounting, Faustino Cardoso Gomez. Produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor knowledge, pengetahuan, skill, kemampuan, ability. Tadi kemampuan, skill ini maksudnya kemampuan dalam artian yang ada di yang kita miliki. Umpamanya dia yang menguasai bidang apa begitu. Ability ini mampu juga, tapi pada konteks yang berbeda. Attitude, sikap, behavior, tingkah laku. Nah, selanjutnya, ukuran yang bisa digunakan untuk mengukur hasil atau output dari produktivitas dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dalam bentuk produk dan pendekatan dalam bentuk finansial. Jadi ada dua pendekatan yang bisa dilakukan untuk output atau hasil tadi, yaitu pendekatan produk. Pendekatan ini melihat pada ukuran fisik yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Contohnya jumlah mobil yang mampu diproduksi dalam 1 tahun. Kalau pendekatan finansial ini, pendekatan ini melihat pada ukuran dalam satu periode waktu. Contohnya pendekatan penjualan yang tergambarkan dalam bentuk perolehan keuntungan perusahaan. Itu beda ya. Oke. Solusi dalam masalah bidang motivasi. Pimpinan itu harus menciptakan ke arah yang mendukung situasi dan kondisi kerja yang nyaman, saling menghargai, menempatkan rasa simpati, menghargai karyawan yang telah berusaha keras meskipun gagal. Pemimpin yang bijaksana menghindari untuk timbulnya bahasa-bahasa dan perintah-perintah yang bersifat atau memungkinkan timbulnya konflik. Jangan banyak bacot istilahnya ini. Kalau tidak tahu jangan bicara. Para pemimpin dan karyawan selalu menempatkan berpikir secara positif. Ya, jadi jangan kita mengisi kepalanya kita dengan hal-hal yang negatif atau suuzon ke orang lain. Kita harus selalu positif. Yang keempat, jika pimpinan dan karyawan memiliki prestasi, maka sebaiknya berikan ucapan atau hadiah untuk memberikan semangat dan dihargai serta diperhatikan. Ya, jadi kalau karyawan itu memperoleh prestasi, kasihlah ucapan minimal. Tapi kalau ada ya HP yang tidak dipakai, ya kasihlah sebagai hadiah. Oke. Demikian materi kita yang berkaitan dengan topik ini. Hal-hal yang tidak dipahami silakan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.